Kematian seorang anak di mata seorang ibu seperti tragedi kiamat. Jika saja bisa, ibu akan melakukan segalanya agar anaknya bisa kembali lagi. Inilah kisah yang dialami oleh seorang wanita di Jerman. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 16 Maret tahun 1981, seorang wanita yang bernama Marianne Beckmeyer masuk di ruang persidangan di Lübeck, Jerman dengan niat untuk memberikan keadilan kepada anaknya. Marianne mengambil senjata apinya yang memang sudah disiapkan dan menembak kepada seorang terdakwa yang bernama Klaus Grabowski, yaitu seorang terdakwa atas pembunuhan dan pelencongan terhadap anak perempuannya yang berusia 7 tahun. Wanita ini menjadi terkenal di negaranya karena main hakim sendiri di tengah berlangsungnya sidang di distrik Court Lübeck. Marianne Beckmeyer lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1950. Marianne Beckmeyer dibesarkan di kota Sardet setelah orang tuanya melarikan diri dari Prusia Timur pada waktu Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Mereka melarikan diri untuk menghindari dari Red Army yang saat itu sedang melawan Jerman. Ayah Marianne pernah menjadi anggota Waffen SS. Mereka ini adalah cabang kombat dari Nazi Party Protection. Menurut Marianne, setelah orang tuanya pindah, kehidupannya pun sangat terpuruk, hingga orang tuanya bercerai pada tahun 1954, di mana dirinya berumur 4 tahun. Setelah perceraian orang tuanya itu, ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang sopir truk dan di sana ayah tirinya Marianne sering melakukan kekerasan padanya. Marianne selalu berharap bisa tinggal bersama ayahnya daripada ibunya, tetapi ibunya tidak mengizinkan dan hanya memberi waktu untuknya dengan ayahnya di akhir pekan. Setelah Marianne beranjak remaja, dia diusir oleh ibu dan juga ayah tirinya, yang dimana akhirnya Marianne menjadi gelandangan di jalan. Dia kemudian mengalami perkosaan di sebuah klub. Pada usianya ke-16 tahun, Marianne mulai mengenal seorang pria dari teman sekolahnya. Laki-laki itu adalah anak dari orang kaya, dan setelah beberapa bulan mereka berkencan dengan pria itu, Marianne dinyatakan hamil. Pada tahun 1966, Marianne Beckmeyer memiliki anak pertamanya. Setelah bayi itu lahir, pacarnya pun mengusir dirinya dan juga bayinya. Dia berusaha untuk kembali ke rumah ibu dan ayah tirinya, tetapi mereka tidak menerima Marianne kembali ke keluarganya, dan akhirnya Marianne memutuskan untuk menyerahkan anaknya untuk diadopsi. 2 tahun kemudian dia hamil lagi pada usia 18 tahun oleh pacarnya pada saat itu. Sesaat sebelum kelahiran putrinya yang kedua, Marianne telah diperkaos dan mengalami kekerasan dan juga pelencongan. Kali ini pelaku pembunuhannya berhasil ditangkap dan dia diadili dan dijatuhi hukuman selama 1,5 tahun penjara. Setelah anak keduanya lahir, Marianne juga menyerahkan anak tersebut untuk diadopsi ketika masih bayi, karena dia tidak punya biaya dan juga tempat untuk merawatnya. Setelah ombak kehidupan menyapu bersih senyum di wajahnya, Marianne bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Christian pada tahun 1972, di mana saat itu Marianne menemukan cinta dan harapan untuk kehidupan barunya. Christian adalah pemilik sebuah klub malam dan mereka bertemu di sana. Dan tidak lama kemudian Marianne pindah ke rumah Christian di sebuah pertanian organik. Setelah mereka tinggal bersama, Marianne hamil anak ketiganya. Pada tahun 1973, putri ketiga Marianne lahir dan dia diberi nama Anna Beckmeyer. Setelah Anna lahir, Marianne menjalani operasi ligasi tuba yang disarankan oleh pemerintah agar dia tidak bisa memiliki anak lagi. Lalu Anna dibesarkan di pertanian itu bersama ayah dan ibunya.
Ana tumbuh sangat bahagia dan dia sangat menyayangi binatang-binatang di pertanian itu. Marian mengatakan itu adalah momen terbahagia dalam hidupnya. Christian kala itu bermaksud untuk membangun bisnis baru dengan membeli sebuah kapal, tetapi bisnis itu mengalami kebangkrutan dan hampir menghabiskan semua uang yang mereka simpan. Marian berusaha untuk bangkit dengan mendirikan sebuah klub dari uang yang tersisa. Ternyata kali ini bisnis mereka mengalami keuntungan besar dan kesuksesan. Karena kesibukan Marian yang mengurusi klub malamnya, dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus Anna. Sehingga Anna sering absen sekolah dan lebih memilih bermain di luar rumah. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980, ketika Anna berusia 7 tahun, hari itu Marian bangun terlambat setelah semalaman bekerja. Dan ketika dia bangun, dia melihat Anna juga masih belum berangkat sekolah. Akhirnya dia bertengkar dengan ibunya dan memutuskan untuk bolos sekolah. Hari itu Anna memutuskan untuk pergi ke rumah temannya dibanding pergi ke sekolah. Tetapi di tengah perjalanan ke rumah temannya itu, Anna memilih untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Klaus Grabowski, seorang tukang daging yang berusia 35 tahun. Klaus Grabowski dia masih tetangga Anna, di mana di hari-hari sebelumnya Anna juga sering bermain ke rumahnya. Hari itu Klaus mengajak Anna untuk ke rumahnya dengan iming-iming bahwa dia memiliki kucing baru untuk dia bermain. Klaus Grabowski adalah orang yang memiliki daftar kriminal yang panjang dan juga terpidana pelanggar seks dengan dakwaan lebih dari 19 kasus dan sebelumnya telah dihukum karena pelecehan seksual terhadap 2 gadis. Dan karena kasus yang dia perbuat itu, pada tahun 1976 dia dipenjara seumur hidup, tetapi ia secara sukarela mengajukan kibiri kimia. Meskipun kemudian terungkap bahwa ia hanya menjalani perawatan hormon untuk mencoba mengembalikan pengebiriannya tersebut. Setelah 2 tahun dia menjalani treatment hormonnya, dia dibebaskan karena dokter menyatakan dia masih terlalu muda untuk menjalani hukuman kibiri. Dan menurut dokter, dia juga sudah tidak ada tanda-tanda yang membahayakan masyarakat sosial. Dan kala itu, dia juga sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita. Setelah ditangkap atas kasus Anna, Grabowski menyatakan bahwa dia tidak berniat melakukan Anna secara seksual. Dia mengatakan bahwa Anna mencoba merayu dan memerasnya dengan meminta uang, dan dia mengatakan gadis itu ingin memberitahu ibunya bahwa dia telah menyentuhnya secara tidak pantas. Ketakutannya akan kembali ke penjara mendorongnya untuk mengakhiri hidup gadis tersebut. Dia menahan Anna selama beberapa jam di rumahnya setelah dia melakukan pelecehan kepadanya, dan akhirnya dia mencekik leher gadis itu dengan sepasang celana ketat milik tunangannya. Menurut jaksa, setelah dia mengikat gadis itu, lalu dia memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah kotak kardus dan kemudian ditinggalkan di tepi sebuah kanal. Ketika pacarnya pulang ke rumah, Klaus sudah membersihkan bukti-bukti kejahatannya. Tetapi Klaus mengatakan apa yang baru saja dia lakukan kepada Anna. Klaus ditahan pada malam itu juga karena tunangannya langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sehari setelah pembunuhan kepada Anna, polisi memberitahu kepada Marian bahwa anaknya menjadi korban dari Grabowski. Dan polisi meminta Marian untuk membaca pengakuan Grabowski mengenai kejadian pembunuhan terhadap anaknya. Setahun kemudian Grabowski mendapat jadwal di pengadilan. Menurut pembela Grabowski, kenapa pengadilan begitu lama untuk mengambil langkah menegakkan keadilan bagi Anna, itu dikarenakan oleh Grabowski masih menjalani hormon terapi. Dan ketika kasus Anna mendapat jadwal sidang pada tanggal 6 Maret tahun 1981, hari itu adalah hari ketiga persidangan Grabowski atas kasus Anna. Mariana menyelundupkan senjata api Beretta M1934 ke ruang persidangan. Dari kursi belakang di mana terdakwa duduk, tiba-tiba Marian mengambil pistol dan menarik triggernya selama 8 kali mengenai belakang badan Klaus dan seketika terdakwa meninggal di tempat.
Marian setelah menembak Grabowski, lalu ia berkata, "Dia telah membunuh anakku, dan aku berharap menembak wajahnya, tetapi yang aku dapat hanya punggungnya, dan semoga saja dia meninggal dunia." Ini adalah satu-satunya kasus main hakim sendiri di dalam ruang persidangan di sejarah Federal Republik Jerman. Karena kejadian itu, banyak media lokal dan juga internasional yang berbondong-bondong ke sana untuk meliput aksi Marian. Hari itu juga Marian pun ditahan karena aksinya. Dan dari hari kejadian itu, Marian telah menjual cerita hidupnya mencapai 250.000 DM ke sebuah majalah news magazine Stern. Dan bukan hanya itu saja, Marian juga menerima donasi sebesar 100.000 DM dalam kurun waktu seminggu setelah kejadian. Selama di penjara, Marian juga mendapat ribuan surat dari suporternya. Bahkan banyak media mengatakan Marian patut mendapat medal atas tindakannya itu. Pada tanggal 2 November tahun 1982, Marian pun duduk di kursi terdakwa atas kasus pembunuhannya. Marian Beckmeyer awalnya didakwa di pengadilan dengan pembunuhan. Kemudian jaksa membatalkan tuduhan pembunuhan itu setelah 28 hari bernegosiasi. Dewan menyetujui putusan tersebut. 4 bulan setelah pembukaan persidangan, dia divonis pada tanggal 2 Maret tahun 1983 oleh sirkuit dari pengadilan distrik Lübeck atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara atas kepemilikan senjata api secara tidak sah, tetapi kemudian dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 3 tahun. Marian Beckmeyer menikah pada tahun 1985 dan pada tahun 1988 mereka pindah ke Lagos, Nigeria dengan suaminya seorang guru. Mereka tinggal di Camp Jerman, tempat suaminya mengajar di sekolah Jerman. Lalu mereka bercerai pada tahun 1990 dan Marian pindah ke Sisilia. Saat dirinya tinggal di Sisilia, dia diagnosis menderita kanker dan kemudian dia memutuskan untuk kembali ke Jerman. Pada tanggal 21 September tahun 1995, dia muncul di sebuah acara bincang-bincang Flaget di saluran TV Das Erste. Dia mengakui bahwa dia telah menembak tersangka pembunuh putrinya setelah mempertimbangkan dengan cermat, dengan tujuan untuk menegakkan hukum padanya dan untuk mencegahnya menyebarkan kebohongan lebih lanjut tentang anaknya Anna. Pada tanggal 17 September tahun 1996, Marian Beckmeyer dinyatakan meninggal pada usianya yang ke-46 karena kanker di pankreas. Dia meninggal di rumah sakit Jerman di Lübeck. Sebenarnya Marian memiliki keinginan untuk meninggal di sebuah rumah adopsi di Palermo, Italia. Sebelum kematiannya, dia meminta kepada reporter NDR yang bernama Lukas Maria Bockmer untuk menemaninya dan memfilmkan detik-detik terakhir hidupnya. Lalu dia dimakamkan di kuburan yang sama dengan putrinya Anna di kuburan di kota Lübeck. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.